two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Indah. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai pendekatan strukturalisme pada puisi. Yang pada hal ini Indah tepatnya akan menganalisis puisi Aku karya Chairil Anwar. Disimak ya teman-teman. Dalam analisis pendekatan strukturalisme pada puisi kali ini kita akan memfokuskan pada 3 aspek, yaitu tema, amanat, dan gaya bahasa. Yang pertama kita akan membahas mengenai tema. Di sini Indah mengambil 3 pendapat para ahli. Yang pertama yaitu menurut Goris Keraf pada tahun 1980 menyatakan bahwa tema adalah suatu pandangan yang disampaikan melalui karangan. Pembaca dapat mengambil pesan moral atau pelajaran dari apa yang disampaikan melalui karangan tersebut. Dan menurut Tarigan pada tahun 1993, tema adalah pandangan atau perasaan tertentu mengenai kehidupan atau rangkaian nilai-nilai yang membentuk atau membangun gagasan utama dari suatu karya sastra. Dan sedangkan menurut Waluyo dalam Dani pada tahun 2013 mengatakan bahwa tema merupakan gagasan pokok yang ditemukan oleh penyair. Pokok-pokok pikiran itu begitu kuat dan mendesak dalam jiwa penyair, sehingga menjadi landasan utama untuk pengucapannya. Selanjutnya adalah amanat. Nah, di sini Indah juga mengambil 3 pendapat para ahli. Yang pertama menurut Rusiana pada tahun 1982, amanat adalah sebuah ajaran moral atau pesan yang mau disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Jalan keluar permasalahan atau akhir permasalahan yang ada dalam cerita dapat disebut sebagai amanat. Amanat merupakan renungan yang disajikan kembali oleh pembaca. Sedangkan menurut Kosasih pada tahun 2006, amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca lewat tulisannya, supaya pembaca dapat menarik sebuah kesimpulan dari apa yang sudah pembaca nikmati. Sedangkan menurut Siswanti pada tahun 2008 menyatakan bahwa amanat adalah sebuah gagasan yang menjadi dasar karya sastra yang merupakan pesan yang ingin disampaikan seorang pengarang kepada pendengar atau pembaca. Dalam karya sastra, amanat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada amanat tersurat. Amanat tersurat ini adalah cara pengarang menyampaikan pesan atau amanat secara eksplisit atau jelas dijabarkan dalam kata-kata pada sebuah tulisan. Dan amanat tersirat yaitu cara pengarang menyampaikan pesan atau amanat dengan sengaja tidak dijabarkan secara tertulis dalam sebuah karya sastra. Namun pesan ini dapat diketahui pembaca dari alur cerita atau alur karya sastra dalam tulisan tersebut. Analisis ketiga yaitu pada gaya bahasa. Menurut Sumarjo dan kawan-kawan pada tahun 1986, gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa agar daya ungkap atau daya tarik sekaligus keduanya bertambah. Yang kedua menurut Semi pada tahun 1988 mengemukakan bahwa gaya bahasa adalah tingkah laku pengarang dalam menggunakan bahasa tersebut menyangkut pilihan materi bahasa, pemakaian ulasan, dan pemanfaatan gaya bertutur. Dan menurut Goris Keraf pada tahun 2009 berpendapat bahwa gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis. Jenis-jenis gaya bahasa terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu gaya bahasa perbandingan. Ada 3 yaitu metafora, merupakan penggunaan perbandingan langsung dalam mengungkapkan perasaan penulis. Benda yang dibandingkan biasanya memiliki persamaan sifat. Yang kedua, personifikasi, yaitu gaya pengorangan,
menganggap benda mati atau tak bergerak dilukiskan seperti halnya manusia. Yang ketiga, dari gaya bahasa perbandingan yaitu asosiasi, yang merupakan gaya bahasa yang memberikan perbandingan terhadap benda yang sudah disebutkan. Perbandingan ini memberikan gambaran sehingga hal yang disebutkan menjadi lebih jelas. Yang kedua yaitu gaya bahasa sindiran. Terdapat 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ironi. Adalah salah satu majaz sindiran yang dikatakan sebaliknya dari apa yang sebenarnya dengan maksud menyindir orang dan diungkapkan secara halus. Yang kedua sinisme. Gaya bahasa sindiran yang lebih kasar dari gaya ironi. Dan yang ketiga, sarkasme, yaitu gaya bahasa sindiran yang terkesan di mana memaki orang dengan kata-kata kasar dan tak sopan. Yang ketiga yaitu gaya bahasa penegasan. Gaya bahasa penegasan yang pertama itu pionasme, atau menambahkan keterangan pada pernyataan yang sudah jelas atau menambahkan keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan. Yang kedua, paralelisme, pengulangan kata-kata untuk menegaskan yang terdapat pada puisi. Bila kata yang diulang pada awal kalimat dinamakan anafora, dan jika terdapat pada akhir kalimat dinamakan epifora. Dan yang ketiga, interupsi, mempergunakan sisipan di tengah-tengah kalimat pokok dengan maksud untuk menjelaskan sesuatu dalam kalimat tersebut. Gaya bahasa yang terakhir yaitu gaya bahasa pertentangan. Yang pertama itu paradoks, majaz yang terlihat seolah-olah ada pertentangannya. Yang kedua, antitesis, yaitu majaz pertentangan yang menggunakan paduan kata yang berlawanan arti. Gaya bahasa pertentangan ketiga yaitu contradictio interminis, yaitu majaz yang memperlihatkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sudah dikatakan semula. Apa yang sudah dikatakan disangka lagi oleh ucapan yang kemudiannya. Nah, sekarang langsung saja kita menganalisis puisi Aku karya Chairil Anwar berdasarkan pendekatan strukturalisme, yaitu tema, amanat, dan gaya bahasa. Nah, teman-teman bisa lihat di layar HP teman-teman masing-masing terdapat puisi Aku karya Chairil Anwar. Nah, ini dia hasil analisis strukturalisme pada puisi Aku karya Chairil Anwar. Yang pertama yaitu mengenai tema. Puisi ini menggambarkan tentang ketekunan dan kemauan seorang yang selalu ingin memperjuangkan hak dirinya tanpa merugikan banyak orang, walaupun banyak halangan yang datang menghampiri. Arti dari judul puisi ini menceritakan tentang kisah Aku yang sedang menelusuri perjalanan dan arah hidupnya. Kemudian mengenai amanat. Amanat yang terdapat pada puisi Aku adalah kita sebagai manusia itu harus kuat, mempunyai tekad, tidak mudah menyerah walaupun banyak halangan, tetap harus dihadapi, harus mempunyai semangat untuk maju dalam berkarya, agar tujuan yang hendak kita capai itu bisa diraih, dan semangatnya harus akan hidup selamanya. Dan yang ketiga yaitu gaya bahasa. Ketetapan dalam memilih kata seringkali menggantikan kata yang digunakan berkali-kali karena merasa kata-katanya belum tepat. Seperti baris kedua yang berbunyi kalau sampai waktuku, dapat berarti kalau aku mati. Tak perlu sedu-sedan, artinya tak ada gunanya kesedihan itu. Terdapat majaz hiperbola pada kalimat aku tetap meradang menerjang. Nah, sekian dulu ya pembahasan kita mengenai pendekatan strukturalisme, yaitu tema, amanat, dan gaya bahasa pada sebuah puisi. Nantikan video indah selanjutnya ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.